hidup lebih dekat pada Tuhan. Dan itu yang kita lakukan setiap Rabu malam, di mana kita berkumpul untuk berdoa. Kita ingin mendekatkan diri dari hari Minggu ke hari Minggu, ada 7 hari. Dan alangkah indahnya bahwa kita bisa punya kesempatan di tengah-tengah 7 hari itu, kita bisa kembali bersekutu, bernyanyi, mendengar firman Tuhan, dan berdoa. Amin, saudara. Ada orang yang dari minggu ke minggu saja tidak punya bahkan. Ada orang yang bahkan di tempat dia tidak ada jemaat yang Alkitabiah, dan sebagainya. Tapi puji syukur bahwa kita punya dan kita bisa bertemu lebih dari 1 kali seminggu, bahkan lebih dari 1 hari seminggu. Oke, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Dan saya masih mengajak kita untuk merenungkan kitab Ayub. Ada banyak hal-hal yang indah yang sebenarnya tercantum dalam kitab ini. Dan terus terang kitab Ayub memang adalah kitab yang sulit untuk dibaca, sulit untuk ditarik. Apa sih pelajarannya? Gitu kan? Apa sih pengajaran yang ada di dalam pasal-pasalnya? Ya saya sendiri sebagai pengkhotbah lumayan bergumul juga gitu, untuk menarik pelajaran dari pasal-pasal ini. Namun kita percaya apa yang Alkitab katakan, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, seluruh kitab suci itu bermanfaat. Dan pastinya kitab Ayub juga dituliskan untuk menjadi manfaat bagi kita. Dan ada pelajaran yang indah yang ingin saja kita lihat hari ini di dalam Ayub pasalnya yang ke-9. Coba kita lihat sekarang Ayub pasal yang ke-9 pada hari ini. Dan kita akan baca pasal ini keseluruhannya, tapi cukup panjang. Jadi saya akan membacakannya saja. Biasanya kalau satu orang yang membaca sedikit lebih cepat. Dan saya akan membacakan ayat 1 sampai 35. Jemaat sekalian, silakan memperhatikan dan mencamkan dengan baik. Demikian firman Tuhan, Ayub pasal 9 ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia? Memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. Dan yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja, itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-ngolok.
keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti raja wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh firman-Mu yang tercatatkan ini, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu ini Engkau tulis untuk mengandung pengajaran bagi kami, untuk memberikan kami sesuatu, untuk menghibur kami, untuk menguatkan kami. Tuhan, kami minta Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya pada malam hari ini, Tuhan. Sungguh cerahkanlah kami semua. Kami minta dan kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, pasal 9 ini dari Ayub adalah jawaban dia terhadap Bildad, terhadap pidato Bildad yang di pasal 8. Dan sedikit mengingatkan bahwa Ayub sudah jatuh, terjerembab, ya, dia dari seorang yang paling kaya, paling berhikmat dan lain sebagainya, dia diserang oleh iblis. Tuhan yang izinkan, Tuhan yang membanggakan Ayub. Iblis kemudian berkata, aku akan serang dia, dan lihat nanti pasti dia mengutuki engkau. Dan Tuhan bilang, oke, silakan. Dan 2 kali Tuhan memberikan izin, pertama untuk menyerang harta miliknya, yang kedua untuk menyerang kesehatannya atau badannya. Jadi Tuhan mengizinkan Ayub jatuh, Ayub mengalami sengsara yang mungkin hari ini kita tidak pernah mengalami. Kita tidak pernah sampai tahap seperti Ayub, di mana dia bisa duduk, menggaruk-garuk badannya dengan beling. Saudara kasih Tuhan, Anda bisa bayangkan, menggaruk badan dengan beling. Ayub merasakan kesakitan yang luar biasa. Lalu datanglah 3 orang temannya, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Dan mereka mulai bergiliran. Ya, awalnya mereka simpati dengan dia, namun kemudian mereka mulai menasihati dia. Satu persatu. Ya. Kita sudah melihat Elifaz, jadi akan ada siklus dalam kitab Ayub. Elifaz ngomong, Ayub jawab. Itu sudah kita bahas. Elifaz ngomong, Ayub jawab. Kemudian Bildad ngomong, Ayub jawab. Nanti Zofar ngomong, Ayub jawab. Dan ini berulang 3 kali. Kayak tinju itu kayak 3 ronde. Gitu ya. Mereka seperti itu. Kita masih di ronde 1. Jadi Elifaz sudah ngomong, Ayub sudah jawab. Bildad sudah ngomong, kita tidak bahas Ayub pasal 8. Tapi saya langsung masuk ke pembahasan di Ayub pasal 9. Bildad sudah ngomong dan Ayub menjawab dia. Dan apa yang Bildad katakan, kita memang tidak ada khotbah khusus untuk Ayub pasal 8, karena kita bisa lihat sekilas, Bildad intinya mengatakan hal yang mirip dengan yang dikatakan oleh Elifaz, tapi dia lebih terang-terangan. Kalau Elifaz kasih hint, kasih petunjuk sama Ayub, Ayub mungkin kamu ada dosa, Ayub kayaknya kamu harus ngaku dosa kamu. Bildad sedikit lebih terang-terangan lagi, bahkan di pasal 8 ayat 4 dia berkata, dia sepertinya menuduh anak-anak Ayub berdosa, dan dia bilang, anak kamu itu, ya bahasa gaulnya sekarang ya, anak kamu itu mati karena mereka pasti ada dosa. Anda bisa bayangkan, bagi seorang ayah yang sedang berduka cita karena 10 anaknya mati sekaligus, tiba-tiba seorang datang dan berkata, anak kamu mati pasti mereka punya dosa. Gitu ya. Nah, itu bukan penghiburan yang terlalu menghibur sebenarnya. Gitu. Nah, saya masih teringat cerita salah satu penulis himne buku kita, yaitu Horatio G. Spafford, yang menulis salah satu lagu favorit, yaitu Nyamanlah Jiwaku. Dan suatu ketika 4 anak perempuannya mati sekaligus.
Ya, 4 anak perempuan dia mati sekaligus waktu dia naik kapal, bukan kapal Titanic tapi kapal lain yang mirip-mirip begitu. Dia naik kapal dari Amerika mau ke Eropa dan istrinya beserta 4 anak perempuannya dengan 1 anak yang kecil ya. Kapalnya tenggelam, 4 anaknya mati, istrinya anaknya nggak ikut, anak yang kecilnya nggak ikut dia. Cuman istri dengan 4 anak perempuannya dan 4 anak perempuannya mati, ya, mati tenggelam. Ya. Dan pada waktu itu juga di gereja dia ada sebagian yang menuduh dia, mungkin kamu ada dosa, ya, mungkin kamu ada kesalahan apa, gitu. Dan itu sangat menyedihkan. Dan intinya Bildad berkata, kalau kita lihat lagi di Ayub 8 ayat 20, ya, Ayub 8 ayat 20 dia berkata, ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Inti dari pengajaran Bildad adalah pokoknya Tuhan akan memberkati orang benar, Tuhan akan menghukum orang yang jahat. Itu aja yang dia pegang. Ya. Sehingga kalau kamu hari ini dalam posisi sengsara, kalau kamu hari ini dalam posisi terjerembab, itu berarti kamu sedang kena hukuman Tuhan, dan itu berarti kamu perlu bertobat. Gitu. Intinya yang dikatakan oleh Bildad adalah seperti itu. Nah, kita masuk ke pasal 9 sekarang. Ayub menjawab dia. Ayub menjawab dia, dan jawaban Ayub ini sangat menarik sekali. Banyak orang berkata, apakah kita bisa menerima semua perkataan Ayub? Ya kan? Apakah semua yang Ayub katakan benar gitu? Kalau kita lihat sebenarnya tidak juga begitu. Tapi coba kita bandingkan kesimpulannya dulu. Banyak orang melihat Ayub pasal 42. Coba kita lihat ya. Ayub pasal 42 ayat 7. Ayub pasal 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Tuhan marah kepada Elifas, Bildad dan Zofar karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Ya, seperti hambaku Ayub. Jadi konotasinya adalah Ayub mengatakan yang benar. Namun kita sudah lihat juga bahwa waktu kita membahas kata-kata Elifas, bahwa sebenarnya yang Elifas katakan itu banyak yang benar juga sebenarnya. Misalnya dia bilang Tuhan itu adil, ya itu kan benar gitu. Tuhan menghukum orang jahat, ya itu juga benar sebenarnya. Gitu. Cuman kita sudah observasi bahwa permasalahannya adalah bagaimana menerapkan hal-hal yang benar ini, mereka salah aplikasi, salah penerapan gitu. Dan mereka tidak melihat sampai kepada kekekalan. Nah, tetapi dikatakan seolah-olah yang Ayub, Tuhan bilang hambaku Ayub berkata benar tentang aku. Namun kita harus hati-hati bahwa bukan berarti Ayub sempurna dalam pemahaman dia tentang Tuhan selama dia menderita itu, karena kita lihat di Ayub pasal 38-nya. Kita lihat di Ayub pasal 38, ketika akhirnya Tuhan muncul, entah dalam bentuk apa kita tidak tahu, tapi Tuhan berfirman. Jadi keinginan Ayub dipenuhi oleh Tuhan, karena dalam kesengsaraan dia, Ayub mengeluh, oh andai kata Tuhan mau menjawab aku, andai kata Tuhan mau menjawab aku, dan Tuhan jawab dia akhirnya, secara langsung ya. Dan di pasal 38 Tuhan menjawab dia, dan perhatikan ayat 2 dan ayat 3, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi, bukan semua yang dikatakan oleh Ayub ini adalah hal yang berhikmat juga gitu. Jadi Tuhan ada memarahi Ayub juga bahwa ada banyak hal yang kamu katakan itu kamu tidak mengerti, ya, kamu tidak paham, kamu tidak memiliki pengetahuan sebenarnya. Dan setelah Tuhan memarahi Ayub belakangan, nanti di pasal 42 Ayub menerima, dan Ayub berkata, aku mencabut kata-kataku. Coba kita lihat di ini ya, di pasal pasal 42 ayat 6. Ini kata-kata Ayub. Pasal 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, katanya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi kita melihat bahwa ada komplain-komplain Ayub terhadap Tuhan. Dan ingat bahwa Ayub tidak berdosa dalam pengertian dia menghujat Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Namun ada hal-hal yang dia masih salah tentang Tuhan.
sebenarnya, dan ada komplain-komplain dia yang akhirnya dia cabut gitu. Oke, coba kita lihat kembali di Ayub pasal 9. Apa yang bisa kita pelajari mengenai Ayub dalam perikop ini, dan juga tentang kebenaran secara umum. Tema intinya ada di ayat yang kedua. Jadi tema intinya langsung muncul di ayat pertama, ya. Tetapi Ayub menjawab, katanya. Pertama dia katakan begini, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Maksudnya apa? Dia kan meresponi apa yang dikatakan Bildad. Bildad bilang, Ayub, Tuhan itu pasti menghukum orang salah, Tuhan pasti memberkati orang benar. Dan Ayub bilang, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Bukan dalam pengertian dia setuju dengan Bildad bahwa dia punya dosa tersembunyi. Bukan, maksud Ayub adalah, aku tahu teologi yang kamu ngomongkan itu aku paham gitu. Aku tahu sistem yang kamu utarakan ke saya itu saya sudah sering dengar, bahkan saya sudah sering omong ke orang juga. Aku tahu gitu. Kalian nggak perlu kasih tahu saya bahwa Tuhan memberkati orang benar. Aku sudah tahu itu gitu. Aku sudah tahu hal demikian gitu ya. Hanya saja sekarang ini kok pengalaman saya berbeda. Pengalaman saya berbeda. Dan ada tema kunci dari pasal ini muncul dalam berikutnya, di mana dia berkata, masakan manusia benar di hadapan Allah. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Nah, ini adalah pertanyaan kunci di pasal ini, dan juga pertanyaan kunci sepanjang zaman sebenarnya. Masakan, atau kata masakan ini bisa juga diterjemahkan bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa benar di hadapan Allah. Ini adalah tema kuncinya. Dan, saudara yang kasih Tuhan, saya yakin waktu Ayub jatuh, kemudian temannya datang, lalu mulai menuduh dia, Ayub, kamu ada dosa, dan lain sebagainya. Ayo ngakuin aja dosa kamu. Dan saya yakin Ayub pasti introspeksi. Dia pasti banyak introspeksi. Dia pasti, sebelum 3 orang temannya datang pun, dia pasti sudah sering mengecek, salah apa saya, gitu kan? Salah apa saya? Salah apa anak-anak saya? Dia introspeksi. Dan dia dapatkan bahwa saya nggak ada dosa tersembunyi apa. Namun saya yakin bahwa sambil Ayub mengecek dirinya, walaupun dia tahu bahwa dia tidak ada dosa tersembunyi apa, namun Ayub juga pasti menyadari bahwa dia bukan tanpa dosa. Gitu. Kalau kita mau mengecek diri kita semakin dalam, tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, saya tidak pernah salah, saya tidak berdosa. Dan Ayub pun tidak bisa berkata demikian. Dan ini akan menjadi suatu tema di pasal ini, suatu tension, suatu ketegangan di mana Ayub mau berkata, saya tidak berdosa dalam pengertian, saya tidak tahu ada dosa besar apa yang saya lakukan, namun Ayub juga menyadari kalau Tuhan mau cari hal-hal yang kecil, dia nggak akan luput gitu. Kalau Tuhan mau meneropong, memikroskop hidupnya, ya dia ujung-ujungnya ada dosa juga gitu sebenarnya. Gitu. Dan ketegangan inilah yang muncul di dalam pasal ini, di mana di satu sisi dibandingkan dengan orang-orang lain, aku tidak bersalah begitu. Aku tidak bersalah, namun benarkah di hadapan Allah bahwa seorang manusia bisa tidak bersalah? Benarkah di hadapan Allah? Bagaimanakah mungkin seorang manusia bisa benar di hadapan Allah? Dan semakin Ayub merenungkan ini, semakin dia mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak memuaskan. Oleh karena itu kita melihat poin yang kedua yang akan kita lihat. Kalau tadi poin pertama kita melihat tema intinya apa, yaitu bahwa bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah, itu tema intinya. Poin yang kedua adalah Allah adalah standar yang terlalu tinggi bagi manusia. Allah adalah standar yang terlalu tinggi bagi manusia. Sekali lagi, kalau Ayub mau membandingkan dirinya dengan orang-orang lain, maka dia sudah top. Allah sendiri berkata, Allah sendiri
menyanjung dia. Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Di antara manusia dia begitu saleh. Jadi kalau Ayub mau membandingkan dirinya dengan manusia lain, dia sudah bagus sekali. Namun, saya yakin sambil Ayub merenung, apakah saya punya salah atau tidak? Kalau dia mau membandingkan dirinya dengan Tuhan, maka seperti yang dia bilang, siapakah manusia yang bisa benar di hadapan Tuhan? Dia akan menemukan bahwa ternyata dia ada dosa juga. Dia akan menemukan bahwa ternyata dia ada salah juga. Dan dari ayat 3 sampai ayat 26, boleh dibilang di situ Ayub menggambarkan betapa tingginya Tuhan, betapa tingginya standar Tuhan sehingga manusia tidak bisa mencapainya. Kita melihat Allah itu di ayat 4 digambarkan Allah itu bijak dan kuat. Allah itu bijak dan kuat. Ya. Siapa yang bisa lawan dia, katanya, gitu kan? Dan ada banyak gambaran akan Tuhan yang luar biasa di ayat di pasal-pasal ini. Ayat 5, dia memindah-mindahkan gunung dengan tidak diketahui orang. Gunung bisa pindah. Gunung bisa pindah, bagi Tuhan itu hal kecil. Makanya Tuhan bilang sama murid-muridnya, kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah. Karena bagi Tuhan itu mudah. Dan dia yang memindah-mindahkan gunung dengan tidak diketahui orang, membongkar bangkirkannya dalam murkanya, menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Dan ini bisa jadi mengacu juga kepada apa yang terjadi pada saat air bah Nuh. Pada saat air bah Nuh, Tuhan menata ulang bumi, boleh dibilang. Ada banyak ilmuwan Kristen yang percaya bahwa sebelum air bah Nuh, bisa jadi seluruh bumi itu satu benua. Satu benua. Kalau Anda melihat peta dunia sekarang, itu Afrika itu kayak bisa cocok masuk ke Amerika gitu ya. Dia jendolannya begitu, kayak jigsaw puzzle bisa dicocokin gitu kan. Dan ya, bisa jadi memang seluruh bumi tadinya satu benua. Lalu pada saat air bah Nuh, Tuhan memecahkannya. Gunung-gunung dipecahkan, fondasi-fondasi bumi dirombak dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang luar biasa sekali. Ya, dan Ayub berkata, Tuhan yang seperti itu, siapa saya untuk sesuai dengan standar Tuhan? Gitu. Ayat yang ke-7, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, mengurung bintang-bintang dengan meterai, Tuhan. Dan ini bisa jadi adalah suatu nubuat juga, karena akhirnya kitab Ayub ini kan diinspirasikan ujung-ujungnya. Ya. Kitab Ayub diinspirasikan, jadi ini bisa jadi adalah nubuat tentang apa yang akan Tuhan lakukan di masa Yosua. Ya. Kapan matahari ada tidak terbit? Kapan matahari ada tidak terbit? Ya. Yang satu-satunya yang tercatat dalam Alkitab adalah pada zaman Yosua. Nah mungkin Anda bilang, tapi di masa Yosua kan bukan matahari tidak terbit, tapi matahari berhenti di tengah langit. Benar, di Israel sana matahari berhenti, tapi di tempat lain matahari tidak terbit. Gitu. Kalau misalnya matahari berhenti, misalnya di Indonesia matahari berhenti gitu kan, jam 3 sore berhenti. Maka di Amerika itu jam 3 malam. Kalau lama jam 3 sore di Indonesia matahari begitu-begitu aja, berarti di Amerika lama nggak ada ini, nggak ada matahari, nggak terbit-terbit. Dan yang menarik seperti kita ada bahas di kelas ilmu pengetahuan dan Alkitab, bahwa rupanya di seluruh dunia ada banyak legenda tentang matahari yang berhenti. Dan itu legendanya seperti apa tergantung wilayahnya. Ada suku-suku Indian di Amerika yang legendanya adalah mataharinya nggak terbit-terbit. Jadi mereka bikin cerita di curi burung hantu lah, segala macam gitu. Tapi ada juga di tempat-tempat lain yang katanya mataharinya sudah kayak di ambang mau masuk begitu, tapi nggak masuk gitu. Jadi tergantung posisi matahari di mana di wilayah itu pada saat Yosua meminta Tuhan menghentikan matahari, ya, rupanya ada legenda-legendanya semua. Dia memberi perintah pada matahari sehingga tidak terbit. Ayat yang ke-8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ini kan? Ini juga sepertinya adalah nubuat.
bahwa yang bisa membentangkan langit, bisa melangkah di atas gelombang-gelombang laut adalah Tuhan sendiri. Dan siapa yang pernah melangkah di atas gelombang-gelombang laut? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus melangkah di atas gelombang laut, dia sebenarnya sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Ayub di sini. Dinubuatkan oleh Ayub bahwa Tuhanlah yang mampu. Tuhan Allah lah yang mampu melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dan Tuhan Yesus menggenapinya. Ayat 9 menjadikan konstelasi-konstelasi bintang di sini, yang disebut beberapa bintang biduk, belantik, kartika, ruang selatan. Ya, dan ayat 10 melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi Tuhan yang begitu hebat ini, dia punya standar yang terlalu tinggi untuk manusia. Ya, dan tidak ada, dia maha berdaulat. Tidak ada orang bisa protes dan berkata, Tuhan standar kamu terlalu tinggi. Lah, dia namanya dia pencipta, dia yang bikin standar. Makanya Ayub bilang, ya dia mau melakukan apapun bisa. Dia merampas, siapa yang menghalangi? Dan Ayub merasa bahwa dia sudah merasakannya sendiri. Ya, Tuhan mengizinkan segala hartanya diambil, ya siapa yang bisa protes? Siapa yang bisa bilang, Tuhan balikin Tuhan? Gitu, tidak bisa. Ayat 13 ini banyak dipertanyakan orang, karena ada kata Rahab di situ. Jadi kita sedikit ditur ya untuk menjelaskan Rahab. Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Kok tiba-tiba Rahab muncul katanya? Rahab ini siapa? Rahab ini kan pelacur yang di kota Yeriko. Gitu. Kok ada hubungannya? Ayub kan mestinya sebelum itu. Nah, Rahab di sini maksudnya bukan Rahab perempuan itu ya, bukan Rahab perempuan yang diselamatkan oleh yang menyelamatkan dua pengintai dan juga diselamatkan oleh dua pengintai. Bukan Rahab itu. Dalam bahasa Ibrani juga berbeda. Karena Rahab yang perempuan di Yeriko itu dia pakai Heth, Rahab. Ya. Sedangkan yang di sini dia pakai Hey. Jadi Rahab gitu. Jadi tulisannya berbeda. Tetapi apa yang dimaksud dengan Rahab di sini? KJV menerjemahkannya orang-orang yang sombong. Ya, jadi Rahab bisa mengacu kepada orang-orang yang sombong. Jadi Tuhan adalah yang merendahkan orang-orang yang sombong istilahnya. Ya. Namun KJV juga ada menerjemahkan Rahab. Jadi nanti kalau Anda penasaran, Anda ke rumah, Anda cek ya Rahab, kata Rahab muncul di Alkitab. KJV ada menerjemahkan kata Rahab ini sebagai proper noun juga, seperti nama juga begitu. Ya, dia ada menerjemahkan Rahab sebagai nama, terutama di kitab Yesaya dan sebagainya. Jadi ada yang berpendapat bahwa Rahab ini adalah nama semacam monster laut begitu, semacam binatang laut yang besar begitu, yang akhirnya Tuhan pakai sebagai simbol kejahatan gitu ya, atau simbol iblis gitu. Sama seperti Leviathan kadang-kadang Tuhan pakai sebagai simbol iblis. Simbol saja, bukan berarti Leviathan itu iblis. Seperti singa pernah dipakai Tuhan sebagai simbol iblis. Bukan berarti singa itu iblis. Ular dipakai Tuhan sebagai simbol iblis, tapi bukan berarti ular itu iblis. Jadi Rahab ini, ada sebagian orang berpikir ini mengacu kepada semacam nama binatang laut, nama monster atau lain sebagainya yang Tuhan pakai untuk menggambarkan si jahat gitu ya. Jadi para pembantu Rahab membungkuk di sini. Tapi intinya yang mau diajarkan di sini adalah bahwa Tuhan mampu untuk merendahkan orang-orang yang tinggi, baik itu tinggi dalam pengertian mereka sombong atau kekuasaan kejahatan yang tinggi di sini. Oke. Nah, jadi bagaimana saudara sama Tuhan? Perhatikan ayat 15 dan ayat 20. Ini salah satu yang tadi saya katakan kunci untuk melihat ketegangan pemikiran Ayub, di mana dia berkata, saya tidak bersalah kalau manusia yang mengecek saya, tapi kalau Tuhan yang mengecek saya, ya pasti ada salahnya. Kalaupun saya nggak sadar di mana salahnya pun, saya yakin Tuhan pasti bisa menemukannya. Karena standar Tuhan terlalu tinggi. Kalau saya mau dibandingkan ke standar Tuhan,
saya bersalah. Makanya di ayat 15 dikatakan, walaupun aku benar, misalnya dari pemikiran aku sendiri benar, ataupun suruh auditor manusia mengecek aku benar, gitu. Namun aku tidak mungkin membantah dia. Aku tidak mungkin berkata Tuhan salah, gitu. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Yang lebih absolut lagi, Tuhan tidak mungkin salah. Ayat 20, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Ini adalah suatu ketegangan di mana di satu sisi secara manusiawi Ayub sudah sangat hebat. Dan dari perspektif manusia dia tidak bersalah. Namun dia tahu bahwa kalau saya mau dibenturkan dengan Tuhan yang sempurna, standar Tuhan yang sempurna, saya tidak bisa lari. Dan saya akan terbukti bersalah. Dan sehingga kita sampai kepada poin yang ketiga kita. Poin yang ketiga kita, solusinya apa? Solusinya apa? Kalau kita tahu bahwa, saya bersalah di hadapan Tuhan. Solusinya apa? Dan saya menderita. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini satu hal yang membuat Tuhan senang dengan Ayub. Walaupun Ayub tidak 100% benar, tapi di ujung-ujungnya Tuhan bilang, Elifaz kamu salah, tidak seperti hambaku Ayub. Kenapa? Karena hati Ayub benar. Walaupun kadang-kadang pemahaman dia belum sampai, tapi hati dia benar. Dan Ayub menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan, pokoknya saya ingin dapat kembali uang saya ingin dapat sehat kembali. Kalau hanya itu saja pemikiran Ayub, dia tinggal ikutin aja maunya Elifaz, Bildad, dan Sofar. Oke, menurut kalian saya harus ngapain? Ya, saya harus ngaku apa? Ya, saya mau ngaku. Pokoknya yang penting urusan ini selesai begitu. Tapi tidak. Ayub benar-benar ingin mencari kebenarannya. Dia ingin bukan hanya dia ingin saya dapat uang saya lagi atau harta saya lagi, saya dapat kesehatan saya lagi. Tapi Ayub saya ingin dibenarkan di hadapan Tuhan. Saya ingin mengejar hubungan dengan Tuhan itu. Gitu. Dan ada 3 solusi yang dia pertimbangkan di sini. Itu mulai dari ayat 27. 3 solusi yang dia pertimbangkan untuk menghadapi persoalan dia. Solusi pertama, ayat 27, bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Solusi pertama adalah, mari kita lupakan semua masalah dosa ini. Lupakan masalah dosa, lupakan masalah hubungan kita dengan Tuhan. Pokoknya senang-senang aja tiap hari gitu. Ngapain mikirin mati atau lain sebagainya, masih jauh. Saya senang-senang aja. Tapi ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa, karena dikatakan, maka takutlah aku pada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Manusia tidak bisa lari dari hati nurani dia. Dan Tuhan mengizinkan kesusahan datang dalam hidup kita untuk mengingatkan kita, suatu hari kamu akan kasih pertanggung jawab. Suatu hari kamu akan berdiri di hadapan hakim. Jadi kalau aku mau bilang, ya aku mau masa bodoh dengan segala kesusahanku, hidup untuk hari ini, bersenang-senang, ternyata itu bukan solusi. Solusi kedua apa? Ayat yang ke-30. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun. Jadi solusi pertama, lupakan masalah dosa, hidup senang-senang saja, tidak bisa. Oke, kalau nggak bisa lupakan dosa, solusi 2, berusaha menyucikan diri. Berusaha menyucikan diri, berusaha mencapai standar Tuhan. Basuh diri dengan salju, cuci tangan dengan sabun. Hidup seperti seorang Farisi yang sedikit pun tidak boleh salah kalau bisa. Tapi apakah mampu? Tidak mampu juga. Perhatikan ayat 31. Namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur yang kita anggap sudah bersih. Tuhan bilang perbuatan baik kita seperti kain kotor. Nah, saya mau cuci diri saya supaya saya bersih di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kamu itu kotor. Bagaikan kita dicelupkan ke dalam lumpur. Nih kamu sekotor ini. Jadi solusi ketiga apa? Solusi ketiga di zaman Ayub belum ada, dan dia berangan-angan. Kita lihat ayat yang ke-32 sampai 35.
Karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami. Dan Ayub berandai-andai, andai ada wasit di antara kami. Kata wasit di sini bisa juga diterjemahkan pengantara atau mediator. Di dalam bahasa aslinya artinya semacam orang yang menyelesaikan perkara. Orang yang menyelesaikan perkara antara dua pihak. Andai ada mediator, andai ada pengantara yang bisa menyelesaikan masalah saya dengan Allah. Ini adalah seruan Ayub. Yang pada waktu Ayub belum ada. Tetapi apakah sudah ada hari ini? 1 Timotius 2 ayat 5 berkata apa? Ada satu pengantara antara Allah dan manusia. Ini solusi yang dicari oleh Ayub. Ada satu pengantara. Andai ada pengantara antara aku dengan Allah. Sehingga ayat 35, maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Dan Tuhan Yesus melakukan ini ketika dia mati bagi kita. Dia menyelesaikan dosa kita, maka kita bisa berbicara langsung kepada Bapa. Karena kesalahan kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan sudah jauh dari hadapan kita. Ini adalah satu-satunya solusi. Bagaimana mungkin manusia benar di hadapan Allah? Yaitu melalui pengantara antara Allah dan manusia itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Dan pergumulan Ayub, kami mengucap syukur Engkau menuliskannya kepada kami, karena itu menjadi pelajaran yang begitu indah bagi kami. Bahwa sungguh yang manusia paling perlukan, bagaimana kami bisa benar di hadapan-Mu. Ayub menggumulkan ini ketika dia dalam kesakitan. Tapi baiklah kami masing-masing merenungkan ini dalam hati kami. Bagaimana kami bisa benar di hadapan-Mu. Dan sudahkah kami dibenarkan melalui pengantara yang telah Engkau sediakan. Pimpin Tuhan, dan kami akan berdoa sebentar lagi. Serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.